some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Video pertama dalam Kamela kali ini diawali dengan pertunjukan kubah terbang dari IFV kebanggaan paman, yaitu IFV Bradley. Bisa Anda lihat, sebuah IFV Bradley Ukraina yang dikatakan berada di wilayah Kursk langsung terbang kubahnya ketika mendapatkan sengatan dari seekor lebah Rusia. Tidak disebutkan apakah Bradley itu masih ada krunya atau tidak, tapi yang jelas, sebuah sengatan di titik terlemah sebuah alutsista bisa berakibat sangat fatal. Ini adalah sudut pandang dari drone kamikaze Switchblade 600 Ukraina, di mana dia melakukan sengatan terhadap sebuah tank T-90M Rusia. Terlihat komander tank membuka palka dan menaikkan kepalanya. Namun di sini, kami ragu akan ledakan besar yang terjadi, yang merupakan video sambungan dari T-90 ini. Hal itu tak lain karena sambungan video ini langsung menunjukkan ledakan, bukan beberapa detik sebelum ledakan, sehingga kita tidak bisa menganalisanya lebih jauh. Tapi yang jelas, satu orang kru yang berhadapan langsung dengan Switchblade 600, kemungkinan besar dia sudah menjadi anumerta. Video ini menunjukkan sebuah hantaman dari rudal Iskander M terhadap sebuah bangunan yang mirip dengan hanggar besar yang ada di suatu wilayah di provinsi Kherson. Dikatakan bangunan itu dijadikan sebagai titik kumpul dan titik penyebaran pasukan Ukraina yang nantinya akan dikirim ke garis depan provinsi Kherson. Namun sayangnya, kita tidak begitu jelas untuk bisa melihat hasil akhir dari serangan ini. Sebuah APC MTLB modifikasi milik Rusia, di mana MTLB ini dilengkapi dengan peluncur roket RBU-6000, sebuah peluncur roket yang biasanya digunakan oleh kapal perang Rusia, langsung disulap menjadi besi tua setelah bertemu dengan lebah Ukraina. Ini merupakan sudut pandang thermal drone intai Rusia yang menemukan sebuah grup pasukan Ukraina yang dikatakan sedang parkir di suatu area di hutan provinsi Sumy. Tak mau buruannya hilang atau bergerak kembali, pasukan Rusia kemudian mengirimkan sebutir GMLRS Tornado S ke lokasi itu. Terlihat sebuah hantaman yang presisi diberikan oleh Tornado S. Namun dalam narasi video ini, pihak Rusia tidak memberikan rincian data apa saja yang berhasil disikat dalam serangan ini. Javelin kembali beraksi. Bisa Anda lihat, sebuah BMP-2 yang bergerak langsung menjadi butiran debu setelah disambar oleh rudal ATGM Javelin. Ini benar-benar menggambarkan betapa kuat dan mengerikannya serangan top attack dari Javelin. Dan karena BMP-2 ini bergerak, pastinya ada kru di dalamnya. Sebenarnya video ini berlanjut dengan menunjukkan kondisi dari penumpang dan kru BMP itu setelah terhantam oleh Javelin. Namun itu terlalu hardcore untuk ditampilkan di YouTube. Sebuah titik pendaratan pasukan Ukraina di utara kota Kupiansk disikat menggunakan FAW 1500 oleh VKS Rusia. Dan yang Anda lihat ini adalah sudut pandang yang direkam dari atas gedung di sekitar area hantaman. Bisa Anda lihat bagaimana mengerikannya ledakan dari telur panas Rusia ini. Gedung yang ada di tengah video ini dikatakan adalah sebuah lokasi yang dijadikan sebagai markas infanteri dan juga markas operator FPV oleh Bruzet yang bertugas di suatu wilayah di provinsi Donetsk. Kemudian bisa Anda lihat, BOOM! Sebutir AASM 250 Hammer bantuan dari Prancis langsung meruntuhkan dan meratakan gedung itu. Benar-benar akurasi dan kekuatan yang luar biasa.
Sebuah area kompleks industri di wilayah Kramatorsk disikat menggunakan 2 unit FAB-500 oleh pasukan Rusia. Hal ini dilakukan karena area gedung itu dikatakan dijadikan sebagai workshop oleh pasukan Ukraina untuk memproduksi komponen drone kamikaze FPV. Terlihat, itu sudah cukup untuk meluluhlantahkan semua yang ada di dalam area kompleks industri itu. Gedung yang ada di lingkaran merah ini dikatakan adalah sebuah gedung yang dijadikan sebagai markas oleh sebuah grup FPV Rusia yang beroperasi di wilayah provinsi Zaporizhia. Kemudian bisa Anda lihat, boom! Dikatakan itu adalah hantaman dari sebuah ASM-250 yang dikirim oleh Su-27 Ukraina ke lokasi itu. Dan hasilnya bisa Anda lihat, gedung itu rata dengan tanah dan terlihat tak ada yang tersisa di lokasi itu. Benar-benar mengerikan. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami melalui Super Thanks sekitar sebulan yang lalu. Terima kasih untuk Abdul Ali, Eko Abdi, Hilmi Fitriani, dan Dimas Bauji Antara. Terima kasih omku semuanya untuk supportnya. Kalian semua memang luar biasa. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Selasa 26 November 2024. Berikan komentar Anda.